Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Pada siang hari ini ya, sebenarnya tadi kelas Alfa itu sudah offline. Jam 6.30 di kampus sudah kita coba mulai. Offline ya, tapi ternyata responnya tidak terlalu bagus. Dan beberapa mata kuliah juga masih memutuskan menggunakan online. Padahal saya berharap bisa offline di sisa tengah semester ini ya. Baik, untuk kelas Bravo saya cek untuk UTS-nya ada 28 taruna-taruni ya udah, dan semuanya ikut, saya lihat semuanya ikut UTS ya. Jadi saya senang kalau semuanya bisa ikut, berarti tidak ada yang tertinggal untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semesternya. Dan untuk perkuliahan seperti biasa ya, absensi kalian, kemudian materi perkuliahan, dan hal-hal lain terkait perkuliahan ya, ada di e-learning. Kalian bisa cek materi perkuliahannya di e-learning, kemudian juga absensi juga jangan lupa lakukan di e-learning. Absensi yang tidak dilakukan di e-learning itu dianggap alfa atau tidak masuk. Jadi kalian harus lakukan absensi melalui e-learning tersebut secara benar sampai dengan benar-benar yakin bahwa absennya itu successful ya. Jangan begitu absen kemudian di submit masih error, udah ditinggal. Ini kejadian kemarin itu kelas alfa. Kelas alfa di UTS-nya dia begitu submit jawaban, ternyata sistemnya error. Ya, begitu dia submit sistemnya error dan dia nggak lanjutkan, otomatis orang tersebut dianggap tidak mengikuti ujian tengah semester. Ya, sangat disayangkan kenapa tidak ditunggu sampai benar-benar successful, sampai benar-benar submitted itu benar-benar berjalan terkirim ya, benar-benar berjalan terkirim. Oke, di semester atau di tengah semester kemarin, di awal semester itu, kita banyak bicara tentang multimoda. Sebagaimana judul ataupun mata kuliah ini, yaitu multimoda and freight forwarding atau freight forwarders. Ya. Jadi ada dua subjek yang berbeda. Yang pertama adalah multimoda, yang kedua adalah freight forwarders. Multimoda itu kita selesaikan kemarin sebelum mid, ya, dari awal perkuliahan sampai dengan mid semester itu berisi tentang multimoda. Nah, kemudian setelah mid ini kita beralih ke freight forwarders, ya, atau freight forwarding. Ini juga mata kuliah tersendiri. Dan kebetulan kemarin minggu lalu ya, tepatnya di tanggal berapa itu? Selasa ya, tanggal 17 ya. Saya baru mengikuti uji kompetensi freight forwarder atau freight forwarding di Jakarta. Nah, kita berharap kampus kita bisa menjadi TUK ya, tempat uji kompetensi untuk kompetensi freight forwarders. Jadi bagi taruna-taruni nanti yang ingin menambah kompetensinya selain dari ijazah gitu, ini freight forwarders adalah salah satu uji kompetensi yang cukup baik, khususnya bagi yang
berminat di bidang logistik. Seperti ada kelas di D3 ya, yang punya konsentrasi logistik ya, itu kemungkinan kita akan wajibkan memiliki kompetensi freight forwarders ini, supaya mereka punya bekal yang baik ketika nanti lulus ya, bisa punya kompetensi tersendiri gitu, yaitu freight forwarders. Baik, secara sejarah ya, freight forwarder itu sebenarnya sudah mengalami evolusi ya. Evolusi itu perubahan yang perlahan-lahan tapi pasti. Dari macam bisnisnya freight forwarder itu sendiri. Ya, kalau kalian perhatikan di slide ini ya, ada tulisan 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, itu adalah merupakan evolusi dari freight forwarders. Artinya evolusinya apa? Dari 1PL, PL itu means parted ya, one parted logistic. Jadi kalau dituliskan itu kira-kira gini. 1PL itu sama dengan one party logistic. Nah, 2PL means two parties logistic. Nah, maksudnya ini apa? Dulu ketika freight forwarder itu, istilah freight forwarder itu pertama kali muncul, maka bisnis yang berkembang di freight forwarder pada saat itu adalah 1PL. Ya, 1PL saja. Apa itu 1PL-nya? 1PL-nya itu terbatas kepada yang kita sebut sebagai PPJK. Ya, PPJK. PPJK itu yang mana yang ini nih? Nah, ini PPJK, ahli kepabeanan. Ya, ahli kepabeanan saja dia punya apa keahliannya. Ahli kepabeanan di udara maupun di laut ya. Untuk pengiriman barang di udara maupun pengiriman barang di laut. Kalau dia ahli kepabeanan di bidang pengiriman barang di udara, itu disebut sebagai empu yang warna merah ini, atau kita sebut sebagai empu itu kepanjangan dari ekspedisi muatan pesawat udara. Nah, ini empu ya. Ekspedisi muatan pesawat udara. Jadi dia freight forwarder ini yang mengarrange pengiriman melalui udara. Tapi terbatas di udara saja, kemudian terbatas area pada arrangement dokumen pengiriman ya. Kalau domestik itu menggunakan SMU, surat muatan udara. Kalau internasional itu menggunakan RW Bill, AWB ya. Jadi si forwarders ini, freight forwarder ini hanya punya satu bisnis saja, yaitu ahli PPJK atau kita sebut sebagai MKL dan empu ya, MKL dan empu. Jadi dia ngurusi itu aja tuh. Nah, kemudian berlanjut beberapa tahun kemudian bisnis dari freight forwarder itu meningkat atau tumbuh ya, menjadi 2PL. Nah, 2PL seperti yang ada di sini ya. Ini 2PL. Dia kemudian meningkat ya, seperti yang di gambar ini ada prosesnya. Kalau 1PL itu mostly dia pakai service-nya adalah port to port service. Port to port, dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Ya. Origin port to destination port, atau kalau di udara itu dari airport to airport saja ya. Bisnisnya airport to airport saja. Dia tidak concern kepada pick up barang, tidak concern pada delivery barang ke alamat gitu ya, tidak concern pada pengurusan asuransi misalnya, tidak concern pada range dokumen gitu ya dan lain-lain. Enggak, dia hanya concern kepada, kalau empu ya, itu adalah pengiriman barang dari port to port ya, dari satu pelabuhan ke pelabuhan atau dari satu bandara ke bandara. Nah, begitu berkembangnya beberapa tahun kemudian berkembang menjadi 2PL ya. 2PL atau two party logistic.
Jadi kalau yang pertama itu cuma satu pihak, yang kedua itu ada dua pihak, ya, freight forwarder. Nah, di sini kemudian freight forwarder sudah punya peran yang lebih besar. Kalau sebelumnya dia sebatas hanya sebagai empu atau MKL, jadi MKL atau empu ini kalau dalam istilah freight forwarder atau logistik itu ya sekedar menangani local charge saja, local handling saja. Jadi hanya handling yang di lokal saja. Ya, ketika barang yang mau dikirim dia handlingnya saja yang di servis yang diberikan gitu. Dia nggak bisa mengerem misalnya air freight atau pengiriman barang melalui udara dari YIA misalnya ke Incheon, nggak bisa dia. Dari YIA ke Amsterdam nggak bisa. Dari YIA ke Osaka itu dia nggak bisa. Ya, karena dia terbatas kemampuannya hanya pada local handling saja atau yang kita sebut sebagai empu atau MKL. Ya, jadi punya ahli keahliannya itu hanya PPJK, pejabat pengurusan jasa kepabeanan. Jadi ngurusi custom clearance aja, ya kepabeanan ya, baik itu ekspor maupun impor. Nah, kemudian bisnisnya berkembang menjadi 2PL. Kalau tadi bisnisnya adalah PPJK atau MKL empu ya, sekarang nambah lagi bisnis tambahan yaitu freight. Ya, saya katakan tadi, dia tidak hanya terbatas local charge atau local handling saja yang dia tangani, tapi kemudian meningkat menjadi freight management. Dia bisa mengarrange biaya pengiriman dari YIA ke Incheon, YIA ke Amsterdam, YIA ke Osaka, YIA ke mana lagi ke Frankfurt ya, ke apa namanya Charles de Gaulle misalnya di Prancis dan seterusnya. Jadi tidak terbatas local charge saja bisnisnya, tapi juga air freight-nya atau ocean freight-nya. Dia bisa mengarrange kontainer itu dari pelabuhan Semarang sampai ke pelabuhan Busan misalnya di Korea, ya ke pelabuhan Osaka di Jepang, pelabuhan Vancouver di Kanada dan seterusnya. Jadi sudah ada dua ya tadi, ada local charge bisnis yang dia pakai sebelumnya, plus freight management, baik itu ocean freight maupun air freight. Nah, sudah meningkat lagi, dan di situ juga dia sudah meningkat dari dalam arti bukan hanya port to port saja menghandlenya, tapi dia juga sudah one step ahead yaitu door to door, ya pengiriman sampai ke alamat. Termasuk pick up barangnya di tempatnya dia sendiri gitu, di pabriknya mereka atau di gudang produksinya mereka atau si klien itu. Nah, itu disebut sebagai 2PL ya, two party logistic. Nah, kemudian berkembang kembali ya, ini di tahun 1990-an ya. Saya waktu awal bergerak di bidang atau terjun di dunia logistik itu di tahun 2007 ya, itu baru diperkenalkan dengan yang 3PL ini, tripartite logistik ya. Jadi pada saat itu adalah fase di mana perusahaan-perusahaan freight forwarders itu bukan hanya bisa menghandle atau memiliki service sebagai empu, sebagai MKL, bukan hanya memiliki service sebagai freight management atau MTO atau freight forwarder, tapi ada tambahan lagi yang lain. Nah, ini yang disebut dengan 3PL, ya naik lagi 3PL. Kalau 2PL dia ada sebatas dari door to door service. Kalau 3PL itu adalah end-to-end service, ya end-to-end logistik. End-to-end itu maksudnya apa? Kalau door to door service kan misalnya perusahaan A ya, dia memproduksi suatu barang, misalnya berupa pakaian gitu, dia beli materialnya dari Cina misalnya. Jadi yang dia beli misalnya tekstilnya, kainnya ya, fabriknya gitu, dia beli dari Cina. Nah, dari Cina kemudian si pembelinya ini, buyer ini yang ada di Indonesia, kemudian minta kepada forwarder untuk mengarrange tuh barang tersebut dari Cina sampai ke pabriknya dia untuk dilakukan proses produksi. Nah, itu namanya proses door to door service, gitu ya, door to door service. Tapi kalau end to end logistik itu lebih kompleks lagi ya. End to end itu sampai end, sampai akhir berarti ya. Akhirnya di mana? Kalau yang 3PL ini yang disebut sebagai end to end logistik ini,
dia tidak terbatas hanya pada service 1 dan 2, ada tambahan service yang ketiga yang 3PL ini, yaitu disebut sebagai jasa penyedia logistik atau penyedia jasa logistik, atau sekarang disebut sebagai logistic service provider, ya, LSP, logistic service provider. Jadi dia tidak hanya sekedar bisa MKL, MKU, bukan hanya bisa sekedar freight management, tapi ada satu tambahan lagi service yang dia bisa berikan, yaitu disebut sebagai penyedia jasa logistik atau logistic service provider. Nah, di logistic service provider ini ada include di dalamnya adalah kontrak logistik, ya, kontrak logistik. Apa itu kontrak logistik? Kontrak logistik itu kurang lebih kontrak logistik. Bagaimana customer ya kemudian meminta kepada perusahaan freight forwarder untuk tidak hanya mengarrange one party, two parties, bahkan three party. Three party itu apanya? Three party itu gudangnya, manajemen gudangnya, ya, termasuk di dalamnya gudang distribusinya. Jadi misalkan barang itu berasal dari Cina, ya, berasal dari Cina, dikirim ke Indonesia, sampai di Indonesia itu tidak masuk gudangnya si importir atau buyer, tapi masuk kemana? Masuk ke gudangnya perusahaan freight forwarder itu, gitu. Jadi freight forwarder itu punya gudang, yang gudang itu kemudian disewakan beserta sistemnya. Disewakan kemana? Ke customernya, importir tadi. Let's say misalnya begini, importirnya misalnya Nike, ya Nike, ya satu Nike itu ya, apa namanya, sepatu-sepatu Nike. Itu kan sepatu itu Nike itu misalnya dia punya pabrik ya, banyaknya di luar Indonesia, misalnya ada di Cina, ya Shanghai, dia punya pabrik di Vietnam, dia punya pabrik di mana lagi, Bangkok gitu ya. Nah, kemudian barang-barangnya itu diimpor ke Indonesia, gitu. Impor ke Indonesia, mau dijual di Indonesia, ya, entah itu sepatunya, ya, entah itu sportwear-nya dan macam-macam. Begitu sampai di Indonesia, itu kemudian oleh pihak tripartit logistik, ya, oleh servis tambahan dari freight forwarder ini, kemudian dimasukkan ke dalam gudangnya dia. Ya, masuklah dia ke dalam gudangnya freight forwarder. Nah, servis gudangnya ini beserta servis-servis yang lain itu disebut sebagai tripartit logistik atau tiga pihak, ya. Kalau ini kan dua pihak, satu pihak, dan tripartit logistik, pihak ketiga, gitu ya. Nah, apa saja yang diberikan servisnya pada saat di gudang tersebut, ya, gudangnya freight forwarder itu, maka yang diberikan mulai dari acceptance, barang itu diterima, kemudian di barcoding atau di apa namanya scan gitu ya, kemudian barang itu disimpan secara racking itu adalah tempat penyimpanan bertingkat, jadi simpannya bisa di lantai 1, level 2, level 3, level 4 dan seterusnya, gitu ya. Kemudian bukan hanya itu, bukannya kemudian di racking kemudian disimpan terus selesai, belum. Nanti suatu saat si importir itu membutuhkan barang tersebut, dia tinggal kontak freight forwardernya. Barangku yang ini tolong dikeluarkan. Barangku yang ini tolong dikirim ke toko Malioboro Mall misalnya. Yang ini tolong dikirim ke mana, ke Hartono Mall dan seterusnya, gitu ya. Jadi si freight forwarder fungsinya bukan hanya sekedar EMKL, bukan hanya sekedar freight management, tapi ada satu tambahan lagi yang disebut sebagai kontrak logistik. Kontrak logistik itu apa saja cakupannya? Termasuk di dalamnya sewa gudangnya, termasuk di dalamnya sewa sistemnya, ya, sistemnya itu ada yang kita kenal sebagai warehouse management system atau WMS, ya. Kemudian juga delivery barang itu ke customer, end customer, ke customernya secara langsung, entah itu melalui apa namanya pihak ketiga, misalnya dia punya tracking, apakah dia punya tracking sendiri atau melalui vendor gitu ya. Ya, itu semua
merupakan bagian dari end-to-end service logistik atau yang kita sebut sebagai 3PL. Nah, 3PL tadi yang saya katakan itu berkembang di di tahun 2000-an sampai sekitar tahun 2015. Jadi kurang lebih 15 tahun itu service yang paling tinggi yang dimiliki forwarder adalah 3PL. Ya. Kemudian berkembang lagi sampai dengan saat ini, ya, istilah yang kita kenal sebagai 4PL. Ya, kalau tadi 3PL, ada 2PL, ada 1PL, sekarang disebut yang paling baru itu disebut sebagai 4VL. Ya. Four party logistic. Nah, kalau sudah bicara tentang four party logistic, itu bukan hanya sekedar end-to-end service logistik ya, tapi merupakan rangkaian dari hulu sampai hilir yang kita sebut sebagai supply chain management. Ya, supply chain management. Jadi forwarder itu tidak hanya mengurusi tentang MKL, MKU, tidak hanya mengurusi tentang freight management, tidak hanya mengurusi tentang gudang logistiknya perusahaan, tapi juga sudah lebih tinggi dari itu. Ya, sudah lebih tinggi dari itu yang disebut dengan supply chain management. Supply chain management itu sangat berbeda dengan logistik ya. Beda itu logistik sama supply chain management. Supply chain management itu jauh lebih complicated. Kenapa? Karena dia mulai dari raw material barang, kemudian barang itu dikemas, barang itu diberikan dokumen, kemudian barang itu di keberangkatan, baik itu halim maupun ya. Kemudian supply chain management dia begitu kompleks servisnya, ya, lebih dari end-to-end logistik. Jadi dari mulai beli raw material sampai dengan barang itu kemudian diproses, diproduksi jadi barang jadi, kemudian barang jadi tersebut dijual kepada customer. Nah, itu proses dari awal beli raw materialnya sampai dengan kita kirim spek itu ke mana, ke superior kita, kemudian diteruskan ke perusahaan freight forwardernya, maka nanti ada yang ada yang mengingatkan gitu. Ya, supply chain management adalah proses dari end to end, bahkan lebih dari end to end. Dari mulai raw material sampai dengan barang jadi. Barang jadi ini di mana? Sampai dengan diterima oleh retailnya dan dibeli oleh customer. Ya, kan suatu produk pada akhirnya tujuannya adalah bisa dibeli oleh customer. Nah, itu disebut dengan full party logistik atau supply chain management. Ini yang sekarang sedang naik daun ya. Sedang ada banyak sekali permintaan untuk mendapatkan uji kompetensi sertifikat dari supply chain management. Kebetulan saya sudah pernah ikut uji kompetensinya di tahun 2019 ya. Sekarang tinggal perpanjang uji kompetensinya ke BNSP. Nanti sekalian dengan freight forwarder juga sudah, jadi bidang ini sedikit banyak harus memiliki kompetensi. Jadi bagi kalian yang ingin mendalami bidang logistik ya, sebaiknya dari awal sudah direncanakan untuk memiliki kompetensi bukan hanya satu pekerjaan saja, tapi juga beberapa keahlian-keahlian lain. Oke, ini dia 1PL, 2PL, sampai 4PL. Selanjutnya saya coba lanjutkan. Ini dia hapus dulu.
Nah, setelah panjang lebar kita bicara dalam slide itu ya kaitan dengan apa sih bisnisnya si freight forwarders, saya mau masuk kepada definisinya sekarang. Nah, ini definisinya juga unik nih freight forwarder. Kenapa? Karena dikatakan gini, there is no internationally accepted of the term of freight forwarders. Jadi tidak ada kesepakatan secara internasional tentang apa itu definisi dari freight forwarders. Ya, jadi nggak ada yang menyepakati satu definisi tertentu ya tentang freight forwarder itu. Ya. Sehingga definisinya itu kemudian bermunculan berdasarkan negaranya, berdasarkan komunitinya, berdasarkan mungkin di universitasnya atau berdasarkan profesinya. Mereka punya definisi-definisi sendiri tentang freight forwarder itu, gitu ya. Nah. Kemudian saya mau masuk definisi dulu menurut Wikipedia. Ya. Wikipedia itu punya definisi tersendiri tentang freight forwarders. Apa dia bilang? Wikipedia mengatakan bahwa yang namanya freight forwarders atau freight forwarding atau forwarders atau forwarding agent itu sama aja istilahnya. Also known as a non-vessel operating common carrier atau NVOCC. Ya, masih ingat ya NVOCC ya. NVOCC itu adalah perusahaan freight forwarder yang punya service kontainer tapi dia nggak punya kontainernya gitu. Is a person or company that organize shipment for individual or corporation to get goods from the manufacturers or producers or market customers or final point of the distribution. Jadi yang dikatakan forwarder kata si Wikipedia itu adalah satu perorangan atau company atau perusahaan ya yang mereka memang punya ahli dalam bidang pengiriman gitu, pengiriman barang. Dari mulai titik awal barang itu di pick up sampai dengan titik akhir barang itu diterima ya atau didistribusikan. Nah, itulah menurut si Wikipedia tentang Mas. Nah, itu menurut Wikipedia ya, yang pertama ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada silakan ini langsung tunjuk tangan nanti. Enggak, kalau enggak saya lanjut. Jadi menurut si Wikipedia ini bahwa forwarder itu bisa individual, bisa corporation, ya, bisa company. Yang penting dia adalah bisa mengorganize, bisa me-arrange ya, shipment barang kiriman itu secara individually, personal effect atau corporation atau barangnya perusahaan. Bagaimana mendapatkan barang tersebut, mempick up barang itu, kemudian mengirimkannya ke final point of distribution, ya, sampai dengan titik yang ditentukan dalam jalur distribusi. Itu menurut Wikipedia. Berikutnya ya, menurut si FIATA itu Freight Forwarding International Associations. Jadi FIATA ini
asosiasinya freight forwarder, itu namanya FIATA. FIATA ini lebih kompleks lagi ketika mendefinisikan ulang terkait dengan freight forwarder ini. Apa dia bilang ya? Bahwa yang namanya freight forwarder atau logistics service providers mean service of any kind relating to the carriage. Jadi yang dia katakan yang namanya freight forwarder itu adalah service of any kind relating to the carriage. Jadi apapun itu bentuknya, bentuk servisnya, bentuk pelayanannya, bentuk bisnisnya dari freight forwarding yang berhubungan dengan pengangkutan atau carriage pengangkutan, itu bisa dilakukan oleh freight forwarders, gitu ya. Jadi freight forwarders itu dia bisa melakukan hal-hal secara fleksibel, ya, dari servis pengiriman barang utamanya. Jadi misalnya servis pengiriman barang itu utamanya nih dari Jogja menuju ke Singapura. Itu servis paling utama. Tapi selain itu, dia juga punya tambahan-tambahan servis yang lain gitu ya. Misalnya tambahan servis fumigasi, tambahan servis pengurusan COO, pengurusan karantina, pengurusan macam-macam. Itu adalah merupakan tambahan servis, ya. Kemudian dalam freight forwarder ini menurut Jikam, ya, selain dari apa yang tadi disebutkan, ada juga servis yang lain, misalnya konsolidasi, atau perusahaannya disebut dengan consolidators. Kemudian storage, penyimpanan barang. Kemudian advisory handling, bagaimana memberikan advice kaitan dengan handling barang, ya. Berarti ini barang-barang khusus ya, barang-barang yang entah itu barang-barang yang sangat berat atau barang-barang berbahaya. Kemudian juga packing, ya. Packing kalau misalnya sebuah apa namanya? Kemudian tadi seperti yang saya katakan ya, selain dari and advisory handling, packaging, and distribution of the good, as well as ancillary service in the connection with, include but not limited to custom and fiscal matters, declaring the goods for official purpose, procuring insurance, the good and collecting data or procurement payment, ya, document relating to the handling, ya, storage dan seterusnya. Jadi dari freight forwarder menurut kata si FIATA, ya, bahwa definisinya lebih kompleks, ya, bukan hanya tas dari dokumen yang ada, ya. Tapi yang dia dikatakan di sini adalah begitu banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang freight forwarding license, ya, pemegang saham atau pemegang lisensi dari freight forwarding. Itu kata FIATA. Nah, di Indonesia juga ada definisinya. Sebentar. Di Indonesia itu berdasarkan SK Surat Keputusan Menhub nomor 10 tahun 1988, ya, itu ada definisi dari freight forwarding, yaitu adalah usaha berbadan hukum Indonesia yang
ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya kepentingan pengiriman dan kepentingan yang harus dilalui ya melalui transportasi darat, laut, dan udara yang mencakup kegiatan apa saja, kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan lainnya, kemudian pengangkutan dokumen, klaim asuransi, ya, tagihan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini definisi dari freight forwarding menurut SK Menhub nomor 10 tahun 88. Kemudian ada definisi yang lain tentang freight forwarding, kamu bisa baca ya di materinya ya. Dan saya harapkan gini ya, ini waktu tinggal 1 menit ya. Kalian harus lebih banyak aktif membaca materi-materi yang sudah saya berikan. Nah, saya tugaskan ya untuk minggu depan selain kita masuk ke freight forwarding yang sesi yang kedua gitu ya, juga materi-materi yang sudah saya berikan itu kamu bisa pelajari dengan baik. Ya, dipelajari dengan baik sambil dibaca-baca. Kalau ada yang tidak mengerti kemudian bisa ditanyakan. Ya, jangan kemudian dibiarkan saja, nggak pernah dibaca, nggak pernah dilihat, nggak pernah dicek. Kemudian pada saat ujian nanti malah bingung sendiri. Ya, jadi kalian bisa melihat ya dari masing-masing definisi ya. Dari yang tadi pertama itu definisinya, kemudian dari Viata definisinya sendiri, kemudian dari Menhub punya definisi sendiri, kemudian dari Oleangan itu punya definisi sendiri, kemudian Suyono juga punya definisi tersendiri. Nah, kemudian itu kalian rangkum ya, kemudian presentasikan. Gitu. Baik, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya masuk ke ini ya, role of freight forwarding. Jadi